sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam kerajaan. Haleluya. Saya pakai dua salam karena ada dua segmen yang hadir hari ini. Jemaat dan anak-anak rohani. Haleluya. F. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Bu Gembala nanti tunjuk 1-2 orang pegang mic wireless membantu saya. Dari semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, tak maksud jahat. Sama-sama yang tahu, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ya, ku takkan menyerah, ya, pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saudara-saudara, pada satu waktu saya ada di rumah makan Manado, dan rumah makan itu sebut saja, saudara tahu, Sanadu. Waktu saya duduk makan, ada yang berbisik pada saya, Pak Pendeta, kalau mau makan, siap-siap karena makanan yang akan keluar beberapa red. Jadi bertahap. Pertama kali saya hadir di situ, saya tidak siap. Sehingga bagian awal saya sudah tidak bisa makan tuh yang tahap kedua dan seterusnya. Akhirnya sekarang saya sudah tahu. Kalau saya di situ, saya akan atur baik-baik, atur nafas, atur tempat duduk, sedia plastik kalau boleh. Artinya porsinya porsi besar. Nah, kalau saudara bersama kami di sini menyembah Tuhan, kita paling kurang 1 jam. 1 jam itu kurang, kenapa? Kita bisa beri apa pada Tuhan? Saudara bisa kasih uang pada Tuhan, uangmu juga itu dari Tuhan, amin. Kalau bisa bawa makanan untuk acara, makananmu itu dari Tuhan, amin. Kalau bisa tepuk tangan, kekuatan kesehatanmu itu dari Tuhan. Kau bisa beri apa pada Tuhan? Semuanya dari Tuhan. Dan waktu kita menyembah Dia, dan kalau kita berhitung dengan Dia, maka kita harus malu bahwa apa yang telah Ia buat bagi kita. Sepanjang hidup kita, kita tidak pernah dapat membalasnya. Seumur hidup saya dan saudara kita tinggal di rumah Tuhan, belum dapat membalas, apalagi seminggu sekali, apalagi setiap kali ibadah 2 jam. Bahkan ada gereja yang saya tidak bermaksud apa-apa, ada gereja yang sejam saja. Kita beri apa pada Tuhan yang telah memberikan segala-galanya bagi kita? Ya, yang telah all out, all round, ya all in. Semuanya untuk kita. Tapi sekarang bagian kita beri 1 jam, saya rasa itu akan merubah paradigma bahwa kita tidak capek menyembah Tuhan. Karena apa yang kita beri belum cukup dibanding dengan apa yang Tuhan telah pernah berikan, bahkan masih berikan sampai hari ini. Bahkan kalau kita dengar firman, kalau saya bicara dengan seorang yang saya kasihi, saya tidak ingin hanya dia bicara di telepon. Orang kalau pacaran di telepon sampai kandas tuh pulsa, sampai merah-merah tuh pipi, sampai handphone panas, charge terus, pagi sampai pagi. Kenapa? Ada relationship. Kita dengar orang yang penting, itu berarti kata-kata yang orang-orang itu bilang. Setiap kali kita bertemu dengan orang yang penting, setiap kali dia bicara, itu berarti bagi kita. Nah, malam ini saya ingin berbagi dengan satu topik. Terobosan iman perempuan Kanaan.
Intinya, never give up. Jangan pernah menyerah. Seburuk apapun masa lalumu. Kalau 2020 engkau telah lewat dan engkau hari ini masih ada, maka itu berarti kalau engkau masih hidup, masih ada harapan. Masih ada peluang. Masih ada kesempatan. Nah, kesempatan yang ada tidak selalu kondisi yang ada di sekitar kita itu mendukung kita. Itu bukan persoalan. Saudara-saudara, marilah kita belajar jadi orang-orang yang tidak terpengaruh oleh situasi, tetapi kita yang mempengaruhi situasi. Kita menjadi orang-orang yang tidak terdampak oleh keadaan, tapi keadaan akan berakselerasi oleh karena kita beriman. Haleluya. Hari ini saudara, ketika saya dikirimi WA untuk jadwal hari ini, pagi, siang, malam akan ada hujan sedang dan hujan lebat. Siapa ada kirim ini informasi ini, boleh lambaikan tangan. Hujan sedang dan hujan lebat. Pada saat info itu tiba, saya ambil jari saya perbesar, zoom dan saya blok di tanggal hari ini. Saya blok, Tuhan, kami butuh hujan. Tapi kali ini kalau boleh orang lain yang butuh, kirimkan kepada orang lain. Sampai pada level saudara bisa seperti Elia. Tuhan, 3,5 tahun tidak turun hujan, bisa. Amin. Tapi bagaimana kita? Kita tidak boleh pernah menyerah. Amin. Hanya orang-orang yang menyerah yang tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan kalau saudara tidak pernah menyerah, maka saudara akan melihat harapan itu. Ku tak akan. Ya. Nyanyi sambil tidak menyerah. Sebelum ku coba. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Ya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Matius 15. Tuhan. Sudah bagus tadi ya, silakan. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak, patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Ayat yang terakhir, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anakmu. Haleluya. Haleluya. Mana haleluya? Haleluya. Saudara-saudara silakan duduk. Saya ingin saudara-saudara jadi sesuatu yang baik, kebiasaan yang baik, bahwa saudara-saudara mendengarkan firman tidak harus tanya ada haleluya, boleh bilang amin. Amin. Ini cuma ada tes. Jadi kalau saudara mau bilang amin kapan saja, silakan ya. Karena tingkat responmu menentukan tingkat berkatmu. Ulangi, tingkat responmu menentukan tingkat berkatmu. Katakan ya. Amin. Amin. Jadi kalau saudara hadir capek-capek di sini, ada yang dari Tomohon ya. Kalau saudara datang di sini dan tidak merespon apa-apa, maka itulah ukuran berkat yang akan saudara terima. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Amin. Kalau kami tidak bisa melihat hati, jadi supaya kami lihat, respon. Amin. Kalau Tuhan tahu hatimu, ya. Tapi kami manusia tidak bisa melihatnya. Jadi kalau saudara pengen tunjukkan responmu, maka apa yang saudara boleh lakukan? Lakukan
Bukan untuk sesuatu tapi lakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi hari ini terobosan iman perempuan Kanaan. The faith breakthrough of woman from Kanaan. Orang yang kita kenal, seorang yang dalam Matius 15 ini memiliki 7 poin terobosan. Katakan bersama 7 poin terobosan. 7 poin terobosan. Ya, semuanya bisa ikut 7 poin terobosan. 7 poin terobosan. Saya belum dengar semuanya. 7 poin terobosan. 7 poin terobosan. Yes, ya. Jadi begini saudara-saudara ya. Untuk kita mengalami next level, naik tingkat, pertambahan tingkatan, maka saudara perhatikan bahwa dalam urut-urutan kita ikut Tuhan, ada level. Yang pertama, ikuti saya. Level yang pertama adalah sinner. Sinner itu orang berdosa. Nah, orang berdosa, dia naik level, dia menjadi believer. Jadi apa? Believer. Kemudian believer, dia naik level, dia menjadi members. Kemudian setelah members, dia menjadi disciple. Dan setelah disciple, dia naik level lagi, minister. Setelah jadi minister, dia naik level lagi, dia menjadi the son in maturity, anak laki-laki yang dewasa. Jadi dewasa, pelayan, disciple, members, believers, dan sinners. Saya percaya saudara sudah tidak masuk kategori level sinners. Sinners artinya orang yang belum bertemu Yesus. Orang yang masih hidup di luar Yesus. Saudara yang sudah percaya Yesus, lambaikan tangan. Berarti kita sudah next level, amin. Amin. Apalagi kita sudah ada pendeta di sini luar biasa, banyak hamba Tuhan. Jadi kita bukan lagi level sinners. Jadi sudah seharusnya kita tidak seperti sinners. Sinners itu apa? Pendosa atau hidup dalam dosa. Orang yang sudah jadi members, sudah melayani, dapat berdosa masih dapat. Tapi bukan lagi gaya hidupnya, amin. Bukan lagi kebiasaannya, bukan lagi kesukaannya. Dia bisa backsliding. Apa bahasa hari-hari orang Manado bilang terpeleset, atau bahasa Yunani tapalisi. Nah, kita bisa terpeleset, tetapi kita tidak suka mempelesetkan diri, amin. Ya. Kita tidak suka sengaja ya. Atau orang bilang baruju. Ada baik-baik jalan, orang sengaja baruju. Jadi sekarang dari sinners kita naik level menjadi believers. Dari believers kita menjadi members. Dari members kita menjadi disciple. Hafal ini supaya saudara tahu saya ada di mana. Saudara di mana? Disciple. Setelah disciple saudara menjadi minister. Setelah minister, saudara menjadi the son in maturity. Anak laki-laki yang dewasa. Coba lihat ya, sinners belum boleh jadi minister. Belum boleh jadi pelayan. Jadi kalau dia pemabuk, jangan kasih naik di mimbar, betul? Ada haleluya? Haleluya. Biar dia jago main musik, dia bisa melodi sampai orang tasono. Tapi kalau dia malam Sabtu di pub, jangan kasih dia naik di mimbar. Karena bukan levelnya, amin. Ya. Setuju dengan saya, bilang amin. Amin. Supaya gereja kita berkenan, amin. Amin. Saudara, kalau gereja tanpa perkenanan Tuhan tak ada arti. Ya. Gereja tanpa perkenanan Tuhan tidak beda dengan saudara-saudara sarang penyamun. Sarang penyamun tidak ada aturan. Semua boleh naik mimbar. Sarang penyamun siapa yang banyak doi dia paling berkuasa. Sarang penyamun siapa yang banyak kekuatan, punya pengaruh, dia yang memimpin. Tapi kalau dalam rumah Allah tidak. Perkenanan jauh lebih penting daripada uang. Ya. Perkenanan Tuhan jauh lebih penting daripada kekayaan. Ya. Perkenanan Tuhan jauh lebih penting daripada skill. Yes. Perkenanan Tuhan jauh lebih lebih baik daripada pengalaman. Ya. Saudara, kalau cari orang pintar, iblis punya banyak orang pintar. Kalau cari orang kaya, iblis juga punya banyak orang kaya. Tapi apa yang tidak ada pada iblis, ia tidak punya orang yang takut Tuhan. Ia tidak punya orang yang berkenan pada Tuhan. Ya. Jadi kalau gereja punya orang kaya, baik. Tapi kalau gereja punya orang kaya dan berkenan pada Tuhan, itu lebih hebat. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi gereja kita, halo anak-anak rohani, jangan silau dengan kekayaan. Ya. Jangan silau dengan penampilan. Ya. Jangan silau dengan harta. Jangan silau dengan kekayaan. Jangan silau dengan pangkat dan jabatan.
Sebab banyak orang di posisi jabatan pangkat mereka sampai hari ini stres. Karena bagaimana mencapainya mereka dengan cara yang tidak benar, stres. Setelah mendudukinya juga tetap stres. Sampai selama-lamanya tetap stres. Papa stres, anak stres, cucu stres. Dan keturunan marga stres. Kenapa? Stres pangkat 3. Saudara mau stres? Ikuti cara dunia. Tapi kalau saudara mau freedom, damai, peace, saudara mau rest in peace? Haleluya. Haleluya. You know rest in peace? Ya. Jadi level kita dari sinners, kalau ini kita mau berakselerasi. Sinners, believers. Believers, members. Members, disciple. Disciple, minister. Minister, son in maturity. Berapa banyak orang sudah jadi minister, tapi tidak pernah jadi members. Tidak pernah jadi members. Member artinya anggota komitmen gereja yang bukan GKJJ. Tahu GKJJ? Gereja Kristen Jalan-Jalan. Kalau Ongki bilang GPPR. GPPR. Golongan golongan pindah-pindah papa rohani. Seberapa dari papa rohani? Haleluya. Jadi, saudara-saudara, level kita dari sinners, puji Tuhan, sekarang kita believers. Dan ketika kita believers, sekarang kita harus jadi members. Members artinya kita komitmen dengan satu rumah Allah. Amin. Rumah Allah itu bukan soal organisasi, tapi bagaimana hubungan kita dengan seorang yang Tuhan percayakan di atas saudara. Dan saudara mengabdi kepadanya karena Tuhan. Amen. Saudara mengikut dia karena dia mengikut Yesus. Katakan amin. Haleluya. Jadi ketika perempuan Kanaan, ya, perempuan Kanaan, the breakthrough, the faith breakthrough of woman from Kanaan, dia adalah sinners yang mau naik level ke believers. Ya, dia mau naik level ke believers. Lihat saudara, setiap segmen kita, perbedaan segmen menentukan perbedaan perlakuan. Amin. Pada mereka yang hanya sebagai believer saja, tidak mungkin Tuhan percayakan kerajaan Allah. Ya. Kalau saudara pada level disciple, maka saudara bisa menguasai kota. Amin. Tapi kalau saudara pada level minister dan maturity, maka saudara bisa dipercayakan menjadi sama seperti Kristus yang punya otoritas sama. Laut yang badannya begitu besar. Samuel, selama hidup Samuel, perhatikan, selama hidup Samuel tidak ada Filistin yang masuk tanah Kanaan. Ya. Selama hidup Samuel tidak ada orang jahat masuk tanah Kanaan. Tanah Israel maksudnya. Tapi sesudah Samuel tidak ada. Sekian banyak gonta-ganti orang-orang datang menyerang. Jadi kalau saudara punya level anak rohani, saudara dewasa secara rohani, rumah tanggamu tidak akan diganggu oleh apapun. Yes. Pekerjaanmu tidak akan diusik oleh apapun. Amen. Pelayananmu tidak akan diganggu oleh siapapun. Kenapa? Karena tingkat-tingkatan itu menentukan fasilitas, saudara. Amin. Ya. Bahkan orang pada level son in maturity, ini berlaku tuh ayat, masih tidur Tuhan sudah sediakan berkah. Haleluya. Orang yang dari sinner ke believer hanya percaya tapi tidak mau members, tidak mau disciple, dia tidak boleh berhak menuntut itu berkat, masih tidur Tuhan sudah sediakan. Nonsense. Sebabnya setiap segmen, setiap level ada tahapan dan Tuhan memperlakukan orang menurut tingkat komitmennya. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita lihat terobosan dari seorang perempuan Kanaan. Terobosan yang pertama. Yuk baca ayat 21 dan 22. Terobosan pertama, seorang perempuan Kanaan supaya dia naik level. Silakan. Firman Tuhan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Saudara perhatikan baik-baik, di dalam kitab Kejadian pernah terjadi seorang, siapa ingat anak-anak dari Nuh? Sem, Ham, dan Jafet.
Ya karena terlalu banyak yang menjawab tidak dapat hadiah. Kalau cuma satu jawab dapat Coca-Cola. Sem, Ham, dan Yafet. Siapa bapak Kanaan? Ham. Ham bapak Kanaan. Ham adalah keturunan yang kedua. Sebenarnya dia punya urutan ada diputar gara-gara apa yang dia perbuat terhadap ayahnya. Ham, saudara-saudara, dia mengalami yang namanya Kanaan terkutuk karena perbuatan Ham. Jadi sejak itu Kanaan adalah bangsa yang tidak terhisap dalam bangsa perjanjian yaitu Israel. Jadi minta maaf, di zaman perjanjian lama semua di luar Israel dianggap tidak ada. Semua di luar Israel dianggap tidak ada. Karena Allah mengikat diri secara covenant dengan Israel saja. Katakan Israel saja. Sehingga ketika semua di luar Israel tidak ditolong itu bukan kesalahan. Sehingga di luar Israel waktu itu bukanlah kewajiban untuk ditolong. Sekarang yang menentukan adalah bagaimana mereka bisa menerobos. Bagaimana mereka mau. Bagaimana mereka. Sebenarnya Kanaan dengan saudara dan saya sama levelnya. Sebab bangsa pilihan Allah hanya satu, Israel. Atau sekarang lebih kecil, mengecil, mengerucut Yahudi. Dan kita rata-rata bukan orang Yahudi. Ya. Saya ketika ujian S2, dosen saya tanya, nama siapa? Mark Sonit. Dia langsung bilang, ini Brur bukan keturunan Yahudi ya? Saya bilang, mungkin Pak. Karena marganya tidak ada di Manado. Ya, karena dia yang daulat, saya iya saja. Nah, kemudian ketika saudara-saudara perempuan ini datang, sebelum ia mengalami mujizat, sebelum ia mengalami anaknya kerasukan sembuh, saudara tahu apa yang dia perbuat? Terobosan pertama adalah, kalau kita mau melihat kemuliaan Allah, yang pertama adalah sadari diri kita. Ternyata saudara, ini poin penting. Sadari bahwa saya ini butuh Tuhan. Amin. Saya butuh Tuhan. Amin. Saya ibadah malam ini karena saya butuh Tuhan. Haleluya. Without Jesus we are nothing. Tanpa Yesus kita nol kosong, hampa. Kita tak ada artinya sama sekali. Jadi kalau saya mau melihat terobosan pertama harus taruh di hati saya. Tuhan, saya tidak datang supaya pendeta senang karena saya ada hadir. Sejak beberapa waktu terakhir, saudara, saya tidak lagi terganggu dengan jemaat yang tidak mau hadir. Karena saya percaya, pelayanan ini Tuhan punya. Ya. Sekali lagi, pelayanan ini Tuhan punya. Ya. Jadi responmu menentukan berkatmu, amin. Amin. Untuk apa engkau hadir dan tidak memiliki kerinduan untuk bertemu Tuhan? Untuk apa di dalam dirimu tidak ada kesadaran bahwa engkau butuh Tuhan? Ya. Tidak ada kesadaran bahwa engkau tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Pada level ini saudara-saudara, para sinners itu akan berubah menjadi believers. Yes. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak orang saudara-saudara hanya butuh Tuhan dengan saya bicara ini karena ada contoh. Tadi ada orang datang. Ada orang datang acara, Pak KKR-nya jam berapa Pak? Saya bilang jam 5. Dia sudah datang jam 10, tapi dia salah gedung. Dia ada datang di gedung yang namanya sama dengan gereja kami. Kemudian di sana dilayani. Mereka cuma bilang cari minyak ini dan cari minyak itu. Karena ibadah tidak ada. Dan waktu telepon saya bilang kalau mau datang jam 5. Dan saya bilang saya tidak ajar sesuatu. Minyak boleh, sapu tangan boleh. Tapi yang menyembuhkan kita bukan minyak atau sapu tangan. Ya. Sebab saya ke depan akan menggunakan metode kesembuhan dengan sepatu. Haleluya. Kalau metode itu menjadi Tuhan, itulah membuat kita orang tidak bertemu Tuhan. Ya. Metode itu merupakan penolong untuk membuat orang yang sinners bisa ketemu Tuhan karena ada alat bantu. Ya. Tapi kalau kita sudah jadi members, sudah jadi pelayan, masih cari-cari alat bantu. Saudara, kalau kita mau lihat orangnya, lihat dulu bayangan. Kalau kita tidak mengerti aslinya, kita lihat bayangan, fotonya. Sekarang kita sudah ketemu aslinya, kita masih fokus pada fotonya. Haleluya. Haleluya. Saudara, ada yang baru pertama kali melihat saya di live, lambaikan tangan? Ada. Baru ketemu langsung. Selama ini Zoom. Saudara jangan lihat di Zoom lagi, karena ini aslinya sudah sini. Haleluya. Haleluya. Ini lihat aslinya. Puji Tuhan. Kalau saudara bertemu
ketemu Yesus bisa dibantu kalau kurang paham, pakai sarana-sarana. Oke. Tapi kalau saudara ketemu Yesus dan saudara tidak ingat Yesusnya, saudara ingat sarananya, engkau salah. Jadi yang paling pertama engkau melihat terobosan yang pertama, rubah paradigmamu. Terobosan wanita perempuan Kanaan ini adalah dia datang dan dia berkata, I once was lost, but now I'm found. Oke, BKG. Ada pemain musik yang lain ya. Amazing grace, how Sweet the sound suaranya. that saved A wreck like me. Saudara tahu tuh kata wreck? Saya punya konsultan bahasa Inggris tidak hadir. Wreck artinya orang yang sangat tak layak dan sangat buruk. Wreck like me. Kalau di antara saudara orang yang paling buruk, saya salah satu dan terburuk. Tapi karena saya sadar saya butuh Tuhan, saya datang padanya. Dan karena saya datang padanya, maka saya dapat grace. Haleluya. Bukan grace mawara. Grace, kasih karunia. Amin. Amazing grace. How sweet the sound that saved A wreck like Aku pernah tersesat satu kali di waktu itu. was Lost my- but now Sekarang aku telah ditemukan. I'm found. Yes, was blind. Dulu aku buta. But now I see. mana pemain drumnya? Oh, amazing grace. How sweet the sound that saved Oh, rap like me, orang buruk, a wretch orang parah. like me. I once was lost. I once was lost. but now I'm found. Was Blind, but now I see. Was blind, but now I see. Cuma payah dilatih hang torang. Haleluya. Kalau saudara lihat Ongki, saudara lihat sejarah tatonya. Tapi jangan lihat tatonya, lihat hatinya. Amin. Haleluya, haleluya. Yes, amin. Amin. Saya percaya saudara kita semua kalau mau lihat terobosan, sadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Amin. Orang ini, Ibu Grace sudah berdoa tadi, hambamu Tuhan, tolong supaya Tuhan pakai, Tuhan bicarakan hambamu hanya tanah liat. Saya juga kalau berdoa bisa tambah, Tuhan dia tanah liat. Tambah lagi dia pecah. Artinya kita bisa buka-buka lebih rendah dari tanah liat. Amin. Kita bukan cuma PC, ada PC yang jadi semen, tapi ini PC yang digot. Tapi kalau hari ini kita butuh Tuhan, kita sadar kita butuh Tuhan, Amin. maka kita datang seperti perempuan Kanaan dan I need you Jesus. Yes. Ya, aku butuh Kau Tuhan Yesus. Amin. Dan aku datang untuk apa? I worship you. I worship You, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I'd love to worship you. Haleluya. Saya percaya
saudara tangkap nih poin pertama supaya tidak lama-lama. Mau melihat terobosan? Amin. Jangan pernah sombong. Haleluya. Jangan pernah kau rasa bisa. Jangan kau pernah rasa kuat. Yes. Saudara-saudara punya gaji 20-25 juta bisa berubah jadi 250.000 besok. Amin. Saudara punya posisi tinggi, bagus. Tapi oleh karena sesuatu bisa hilang semuanya. Bahkan ibadah pemakaman tidak sempat ada kata sambutan. Betul? Ada yang tertawa begini. Tertawa begini berarti ada DP sipu. Puji Tuhan, ada masker. Haleluya. Haleluya. Wanita-wanita tidak buang biaya ekstra karena kita biar mahal-mahal lipstik. Untuk apa lipstik sudah tutup dengan masker. Amin. Amin. Pakai juga tadi masker not lipstik. Tapi apapun itu saudara-saudara, saya butuh Tuhan. Amin. Saya melayani saudara-saudara bukan cari apa-apa. Saya cuma mau cari kalau Tuhan saya layani, saya butuh perkenanan Tuhan. Yes. Kalau Tuhan berkenan dengan saya, musuh pun didamaikan. Yes. Kalau Tuhan berkenan dengan saya, pintu berkat terbuka. Amin. Kalau Tuhan berkenan dengan kita, langit terbuka di atas Ya. kita. Haleluya. Selama ini seperti tembaga dan seperti besi. Kalau Tuhan Yes. berkenan, Tuhan buka. Amin. Apa yang kau tanam akan kau tuai. Ya. Dan selama ini tertutup akan terbuka. Haleluya. Haleluya. Poin yang kedua. Di tukang- Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Haleluya. Perempuan itu apa? Bukan yang perempuan. Dia datang dan berseru. Bahasa Inggris bilang cry, cry out. Berseru, cry out artinya bukan hanya berseru sama dengan om, tolelot om. Bukan. Dia berseru dengan bahasa saya teliti saudara, dia punya bahasa begini. Cry out. Kata Yunaninya adalah cry gatso. Ini ada ahli bahasa Ibraninya. Cry gatso artinya kita cry out, berseru, berteriak, memelas, minta tolong. Oh Tuhan, tolong akan kita. Kalau Tuhan tidak tolong menjadi apa kita Tuhan? Ini cry out, cry gatso. Hanya orang-orang yang sadar siapa dirinya tanpa Tuhan yang bisa berseru seperti itu. Dan orang-orang yang sadar bahwa dirinya bisa, dia tidak mungkin berseru. Amin. Dia tidak mungkin memelas minta tolong. Kenapa? Dia rasa dia bisa. Terobosan kedua adalah cry out. Haleluya. Haleluya. Terus menerus berseru mohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, pandemik ini berat, tapi kalau saya berseru pada Yesus, saya bisa terbang seperti Raja Wali mengatasi badai hidup. Amin. Virusnya ada di bawah kita, ada terbang bersama Yesus. Haleluya. Kita mungkin pernah terpapar, tapi sesudah terpapar, virus tidak mempan lagi pada kita. Amin. Karena darah Yesus telah membersihkan kita. Yes. Dan itu sebabnya saya cry out, saya minta Tuhan. Tuhan. Oh, haleluya. Saya ingin saudara lihat dalam terjemahan aslinya dia bilang, have mercy on me, oh Lord. Kasihanilah saya. Bilang ke Tuhan, kasihanilah. Orang kalau banyak doi jarang bisa bilang begini. Haleluya. Nanti tunggu Pope baru mau bilang begini, halo. Haleluya. Haleluya. Pas kalau saudara lagi banyak doi, kalau saudara berseru, oh Tuhan, have mercy on me, oh Lord. Lagi banyak doi ini. Saudara, Tuhan akan bilang, ini orang ini berarti dia tidak bergantung pada uang. Dia bergantung padaku. Saudara, sesuatu yang alamiah, makin kaya orang makin tidak mau memelas pada Tuhan. Tapi kalau engkau makin diberkati, engkau masih bisa memelas. Memohon. Memohon. Memohon belas kasihanmu. Haleluya. FG. Lagunya. Lagunya masuk. Putar. Harapanku padamu, Nah, Yesusku, hidupku
kata clamor. Kraigazo juga diartikan kata clamor. Clamor itu artinya para penonton berteriak, more, 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 more Jesus. Lagi Tuhan. Itu kraigazo. Ya, saya ingin saudara memahami bahwa kalau saudara datang ibadah biasa-biasa saja, itu pola orang-orang beribadah baik. Tapi Tuhan lagi membutuhkan ekspresimu. Amin. Engkau terbiasa peluk dada karena tomohon dingin. Biasa karena saya juga di Langowan peluk dada. Tapi kalau Tuhan suruh saya bersorak, Tuhan suruh saya bergerak, saya lakukan karena saya butuh Tuhan. Haleluya. Saya butuh Yesus. Yes. Ku taruh harapanku padamu, my Jesus. Yesusku, Yes. hidupku di tanganmu. Haleluya. Kalau saudara menaruh harap pada sesuatu yang tidak tetap, saudara menaruh harapan pada uang, uang tidak tetap. Haleluya. Suatu terjadi lebih daripada apapun yang dapat diberikan oleh orang-orang di luar. Saya akan melihat ada perubahan di 2021. Karena harapanku aku gantung pada satu-satunya harapan. Dia Yesus Kristus. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Yesus. 1 menit tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang harapan kita. Yes. Empat 5 detik lagi. Dia sanjungan kita. Dia yang kita hargai. Dia harapan. Dia harapanmu. 30 detik lagi. Sudah terbiasa tepuk tangan. Hanya beberapa detik saja. Sekarang 1 menit untuk Tuhan. Terus. Terus. 15 detik lagi. Yes. Haleluya. 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 Mari kita berseru haleluya 3 kali, 2, 3. Haleluya. 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 Terus menerus berharap, berseru pada Tuhan sebagai satu-satunya harapan. Amin. Maka level kita akan naik. Yes. Jangan berharap kepada yang lain. Jangan pergi ke kubur di Tomohon sana ke Keskasan. Kau bertanya-tanya togel. Jangan kemana-mana, saudara. Tetap dengan Yesus. Jika engkau dalam Yesus, Yesus dalam engkau, maka jika firman tinggal dalam engkau dan engkau tinggal dalam firman, mintalah apa saja yang kau kendaki, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Amin. Haleluya, haleluya. Yang bergairah bilang haleluya. Haleluya. Ya, yang ketiga, ayat 23. Next. Haleluya. Firman Tuhan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yes. Haleluya. Haleluya. Terobosan yang ketiga, saudara baca, baca baik-baik ayat ini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. But he answered not a word. Tidak ada kata. Tak ada sepatah kata pun. Tak bergeming Tuhan Yesus. Tak ada respon Tuhan Yesus. Secara budaya masuk akal karena ini perempuan Kanaan. Tetapi secara terobosan iman, Tuhan Yesus sedang mau melihat sampai sejauh mana hatimu cari Tuhan. Dia mau melihat kesungguhanmu. Sebab Tuhan Yesus bukan dukun, amin. Ya. Tuhan Yesus bukan sesuatu yang kalau engkau minta tolong padanya. Sesudah engkau dapat pertolongan, engkau tidak datang lagi padanya. Yesus bukan seperti itu. Jadi sekarang, saudara-saudara, terobosan yang saya tangkap yang ketiga pada wanita ini. Dia pada posisi bisa salah paham tentang Tuhan. Dia pada posisi bisa kecewa dengan Tuhan. Mau naik level dari sinners ke believers. Bagaimana Tuhan aku bisa percaya? Kalau aku beri saja saya tidak
Bagaimana saya bisa percaya orang di gereja saja tidak memberi saya salaman? Karena salamnya cuma salam Dewi, saudara-saudara. Bagaimana saya bisa jadi pemercaya kalau orang-orang kecewakan saya terus seperti ini? Kalau engkau punya ya namanya blok ya, ini pikiran, ini sudah ada tembok, maka saudara tidak akan pernah naik ke level. Saudara datang ketemu siapa? Ketemu Yesus. Bahkan Yesus sendiri pun belum memberikan engkau tanggapan. Dia saya pakai bahasa lain. Dia tidak menjawab sama sekali. Tapi saya juga bisa pakai bahasa lain. Ia sebenarnya jawab engkau, tapi dia tidak jawab pakai kata-kata. Amin. 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 Haleluya. Kadang-kadang Tuhan berdiam hanya untuk membuat saudara, Ia membuat saudara tahu siapa saudara. Tuhan berdiam bukan karena Tuhan tidak tahu siapa kita. Tapi kita ketika Tuhan diam, kita bisa belajar tanpa Tuhan, ternyata kita nol. Ya. Kita bisa belajar tanpa respon Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Dan kalau kita dapat respon dia, itu kasih karunia. Ya. Tapi kalau dia tidak respon, memang hanya Israel. Bangsa pilihan Allah. Perempuan Sirofenisia terjemahan lama. Perempuan Kanaan tidak pantas dan secara budaya. Bahkan secara agama. Saudara-saudara, ada aturan. Orang Samaria saja. Yang satu pohon turunan. Samaria dan Yahudi. Sama-sama dari 12 suku. Yang 10 Samaria, 2 suku di bawah. Mereka tidak saling akrab. Apalagi level lebih jauh. Sesudah Samaria, Sirofenisia orang Kanaan. Levelnya lebih jauh. Jadi kalau Yesus Yesus tidak respon. Yesus jalan cuek bebek. Padahal orang lagi menderita. Tuhan kasihanilah aku. Lord have mercy on me. Oh Lord. Yesus tidak kayak pesawat tempur aja dia lewat. Saudara-saudara, seperti kalau kita putus dengan nyamuk. Kalau saudara ketemu gembala yang buang muka begini. Ngapain kita capek-capek dari kakas-kasar? Makanya ketika saudara datang. Tapi kalau saya angkat salah. Datang kedua kali kita. Salah angka. Kalau Yesus tidak menjawab engkau, apakah engkau masih akan maju? Ulangi. Kalau Yesus menunda jawaban doa, masih engkau berdoa? Yes. Amin. Kalau Yesus masih pending untuk kemuliaan Tuhan 2020 masih tertunda dan sekarang tahun 2021. Saya punya Bapak Rohani bilang, Max, tahun 2021 adalah tahun penggenapan. Penggenapan apa? Apa yang telah hilang selama ini? 10 pernah hilang, dia bisa kembali 100. 100 yang pernah hilang, dia bisa kembali 1000. Amin. Karena alam roh membackup kita. Sedang pala saja bantu orang dapat KTP lancar. Amin. Apalagi yang backup adalah seluruh kerajaan Allah. Bapaknya cover kita. Yesus berdoa syafaat untuk kita. Roh Kudus kekuatan di dalam kita. Malaikat berkemah sekeliling kita. Hati nurani kita bersih. Kita punya gembala. Kita punya saudara dalam Tuhan. Dan kita punya orang-orang yang berdoa untuk kita. So 7 lapis kau siapa mau lawan mereka. Haleluya. Kalau Yesus di pihak kita, seng ada lawang. Amin. Seng ada lawang. Seng makan mati, makan seng juga mati. Haleluya. Jadi kalau kita bersama Yesus, jangan pernah salah mengerti dengan dia. Kalau saudara masuk tuan rumah, saudara pergi ke satu tempat asing, saudara masuk di budaya asing. Kadang-kadang saudara-saudara di budaya asing, kalau budaya Minahasa, orang cuma lewat di Langoan. Istri saya orang Langoan. Tante, singgah dulu kuat ya. Makan dulu. Padahal tuh beras belum pilih. Tuh ayam masih mau dusu. Kalau saudara berani singgah, saudara akan terjebak. Betul? Karena tunggu dulu tante, mau pilih beras kami. Haleluya. Jadi itu undangan makan itu adalah sebuah kebudayaan. Kalau mau keluar rumah selalu bilang, enggak lama ya, 2 hari enggak balik-balik. Enggak lama ya bro. Haleluya. Jadi budaya, kalau saudara tersandung dengan budaya, so panggil makan siapa ayam belum dusu. Haleluya. Saya pernah vikaris di Tomohon 3 bulan. Banyak yang bikin kita bingung saudara-saudara. Ada kita makan 1 kali mie Brennebon. Mie campur Brennebon. Kalau kita pulang tapi putar-putar. Karena budaya ini saya belum biasa. Haleluya.
Jadi kalau saudara butuh Yesus, yang menyesuaikan siapa? Yesus menyesuaikan kita atau kita menyesuaikan Yesus? Halo, rubah paradigma. Kita tidak dapat apa-apa tadi. Kalau saudara mau ketemu seorang gubernur, saudara tidak bisa diizinkan tanpa swab, tanpa rapid, tanpa swab. Ada sekelompok pendeta masuk. Dan gubernur tidak mau masuk, gara-gara salah satu dari mereka reaktif. Kenapa? Ada protokol. Amin. Jadi ketemu Yesus yang menyesuaikan Yesus atau kita? Kita yang harus menyesuaikan. Kita yang butuh, kenapa Yesus yang menyesuaikan dengan kita? Kita mau naik level. Kita ikuti cara main dia. Amin. Bukan cara main kita. Kalau dia diam, belum tentu dia jahat. Kalau dia diam, belum tentu dia tidak sayang kita. Kalau dia diam, belum tentu dia lupa kita. Dan kalau dia diam, selalu ada maksud. Haleluya. Haleluya. Never give up. Jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Apapun kondisimu hari ini, saya bilang jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena harapan 2021 adalah tahun penggenapan apa yang selama ini mustahil. Apa yang selama ini orang-orang bilang impossible. Tapi bagi engkau yang mengerti Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. For God is nothing impossible. Suatu yang impossible come possible. Because Jesus is the center of my life. Kalau Yesus adalah pusat, artinya kita sesuaikan diri dengan dia. Yesus kanan, kita kiri. Bukan. Yesus kanan, kita kanan. Amin. Yesus kiri, kita kiri. Kalau Yesus diam, kita jangan marah. Kita tunggu. Amin. Jadi sekarang kita belajar mengerti Tuhan. Amin. Tuhan kita selama ada melayani kapal rupa Tuhan tidak kenal apa kita. Saudara kenal Tuhan. Kalau saudara kenal Yesus pasti perlakuannya beda. Kalau saudara dikenal, waktu saudara datang, Brur, aduh orang biasa takirangan sapa. Artinya kenal, toh? Yesus takirangan sapa. Orang Jepang deh, orang Manado, baku dapa. Yang baku kenal toh, orang Jepang bilang, salaman di pesawat. Nakore tatada. Orang Manado di sebelah Jepang, astaga, ada yang bocoran ini. Orang Manado balas, kira cuma ngana boleh. Salam lagi, nakira tatako. Belajar kenal itu penting, amin. Saya tadi malam pergi gunting rambut. Karena saya dinas jaga orang tua di Langoan, saya belum temukan tempat gunting rambut yang pas. Ketika saya gunting rambut tadi malam, saya tidak temukan orang yang sudah 10 tahun gunting rambut saya. Terpaksa saya pindah ke sebelah karena darurat. Saya pindah ke sebelah, ke tempat orang yang juga kenal, tapi dia lagi tangani orang dan dia offer saya ke orang lain. Ketika saya duduk, saya bilang, Tuhan, dia mau bikin apa tapi rambut. Karena dia tidak kenal saya. Ada hamba Tuhan gembala bilang, Oh Max, apa kabar? Kabar baik, karena kita buru-buru mau gunting, langsung disuruh, silakan duduk Pak. Kita bateru di situ. Ternyata saya biasa, karena sudah 10 tahun kenal dengan orang itu di sebelah, yang lagi tutup itu, dia selalu memperlakukan saya berdasarkan apa yang ia kenal tentang saya. Pak silakan duduk. Ya saya mendapatkan kehormatan. Pak duduk, dia bawa pasang kain, halus-halus. Sebelum dia pasang tuh kain, dia sapu-sapu semua. Karena dia tahu, dia kenal siapa yang mau digunting toh. Nah tadi malam lain ceritanya. Haleluya. Dia bilang, Pak duduk, tapi duduk pun dia begini. Pun dia tarik sampai badan, begini kok Bapak. Tuhan. Kan kalau gunting, saudara, kita sedang menyerahkan diri toh. Saya latihan malam itu diam saja, karena begitulah kalau orang tidak kenal. Tidak kenal. Kemudian dia mau kasih mirip, tapi kepala dia tolak. Dia tarik di telinga, saya bilang, oh Tuhan. Tapi itu pendeta yang di sebelah, dia kenal, dia senyum-senyum. Saya bilang, memang resiko kalau tidak dikenal begitu. Saudara sedang bertemu Yesus, kalau saudara tarik di telinga apa Tuhan Yesus? Gara-gara saudara tidak kenal. Kenali cara dia, amin. Dia tidak suka orang yang neko-neko. Dia suka ya di atas ya, tidak di atas tidak. Amin. Apa yang lebih daripada itu bahasa Yunani bilang konti-konti.
Tuhan kenal, saudara kenal Tuhanmu. Sehingga ketika engkau berdoa, engkau tidak repot. Engkau bertemu dengan orang yang engkau kenal, engkau tahu seleranya. Engkau tahu, saudara, dia tidak suka saudara duduk angkat kaki misalnya. Kalau saudara tahu, maka saudara tidak akan melakukan itu. Nah, kalau saudara pengen Tuhan mengerti dengan engkau, sudah lama Tuhan mengerti. Dengan Tuhan mengerti kita, ia rela datang ke dunia. Kalau ia tidak mau mengerti kita, tak pernah ia datang ke bumi menjadi manusia, menjadi hamba. Bahkan mati di kayu salib. Pengertian Yesus sudah berlimpah-limpah tentang kita. Sekarang gilirannya kalau kita mau naik, jangan kita tarik lagi dia ke bawah. Kita yang harus naik ke dia. Ya. Kita harus naik level. Amin. Berhentilah jadi jemaat cengeng, amin. Cuma karena ada lupa, ada jemput, sudah masuk 1 bulan. Haleluya. Gimana Pak? Hatperos. Luar biasa. Kalau gereja kita terkumpul orang-orang seperti ini, maka kita tidak bisa menang atas dunia ini. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak paham Yesus. Saudara lihat saya apa yang kurang pada saya? Apa? Kacamata. Kacamata. Sobengko kan? Berarti saudara memang betul-betul perhatian. Amin. Bagaimana dia nak bengko? DP 11 sudah tidak ada. Never give up. Haleluya. Haleluya. Kacamata mau patah, kalau patah maju terus. Amin. Dia bilang kacamata betul. Haleluya. Tak percaya? Nah, DP sebelah. Kalau ada tukang kacamata boleh terbeban. Amin. Kenapa? Kita fokus pada Yesus. Kita tidak boleh jadi hamba Tuhan cengeng. Ya. Kita jadi jemaat cengeng. Ya. Cengeng itu artinya berpusat pada dirinya. Apapun saudara, kendala saya terobos. Amin. Haleluya. Mau ada lampu, tidak ada lampu. Mau ada pulsa, tidak ada pulsa. Mau ada orang backup dari belakang menyanyi atau tidak, kita bagi terus. Karena apa? Kita Tuhan Yesus menilai kita hati. Haleluya. Amin. Amin. Dan kalau kita bergerak maju terus, saya akan tiba di tujuan. Biar kacamata bengko-bengko, yang penting saudara bisa baca. Saya selama ini sudah tidak perhatikan. Saya selalu minta orang baca karena kacamata saya sudah tidak bisa pasang normal. Haleluya. Baru malam ini saya pasang, saya coba tetangga di bengko juga. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat saya tidak dikenal oleh tukang gunting, dia tolak sana. Dia tolak sini. Oh Tuhan. Itu sebabnya beberapa kali Tuhan Yesus tidak tolong kita. Karena seperti tukang gunting, saudara tolak Yesus di kepala sini sana. Ikut saudara mau. Sekarang berubah, next level. Saya mau ikut Tuhan Yesus mau. Amin. Kalau dia bilang ibadah, apapun yang ditawarkan. 2 ekor ayam Bangkok saya tolak. Demi saya ibadah. Haleluya. Haleluya. Demi saya bisa bertemu Tuhan. Saya rubah paradigma saya. Supaya ketika saya berseru pada Tuhan. Have mercy on me, oh Lord. Maka Tuhan di bagian akhir cerita. Jangan dulu ke sana kan happy ending ini. Happy ending. Poin ketiga, saudara-saudara. Yesus yang kita kenal hari ini. Lebih banyak diperkenalkan secara keliru oleh banyak pendeta. Kenapa keliru? Tuhan Yesus baik. Langsung amin. Saudara belum tahu maksud saya. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus baik. Amin. Belum tahu tapi maksud. Tuhan Yesus baik. Biar Jo. Nggak apa-apa. Malas-malas tetap Tuhan Yesus baik. Nyana suka mendengar orang tua. Tuhan Yesus baik. Nyana suka mengampuni. Tuhan Yesus baik. Dan jemaat bilang apa? Amin. 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 Menurut saya Tuhan Yesus baik selama engkau mau dengar-dengaran padanya. Itu level, amin. Kalau untuk membuat engkau bertemu Yesus, semua kasih karunia dibuka. Kalau untuk membuat engkau kenal Yesus, mujizat terjadi kapan saja, ya. Tapi kalau engkau sudah jadi pelayan, halo yang pelayan bilang amin. Amin. Kalau engkau sudah jadi pelayan, Tuhan Yesus baik kalau engkau benar-benar komitmen cinta Tuhan. Yes. Kalau engkau benar-benar strong dan akurat. Haleluya. Kalau engkau hidup lau-lau, maka engkau akan dimuntahkan, itu level. Yes. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara khotbah Laodikia pada orang mau belum bertobat, saudara mereka tidak akan bertobat. Tuhan Yesus baik. Datang padanya apapun keadaanmu hari ini. Tapi Tuhan tambah dengan kalimat, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang benar. Jadi kalau ada dengar khotbah di YouTube, Tuhan Yesus baik, apapun keadaannya, dia pasti peduli. Lebih banyak kita dengar lagu
D, F. Allah. Ya. Kasih nada dulu, F. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Lagu ini bagi orang yang belum bertobat, cocok. Tapi kalau saudara sudah pelayani tidak cocok. Karena Allah diajak tarik mau mengerti dengan engkau. Padahal engkau sendiri tidak mau akurat. Sehingga ketika Tuhan tidak tolong, engkau salahkan Tuhan. Tuhan bertahun-tahun aku layani, kenapa seperti ini? Tuhan bilang bukan saya yang salah. Karena kamu levelnya bukan level lagi ditawar-tawarin keselamatan. Engkau sudah pada level seorang pelayan. Amin. Kalau engkau berani naik mimbar, engkau berani bilang kamu pelayan, kamu berani bilang aku hamba Tuhan, kemudian begitu cengeng dengan Tuhan, engkau pindah level, turun lagi kepada sinner. Dan sinner tidak bisa berharap duduk dalam kemuliaan. Yes. Para believer, saudara, kalau di firman keras akan pulang kampung gulung tikar. Tapi para members yang levelnya disciple, mereka, Petrus bilang, Yesus pernah kehilangan jiwa-jiwa waktu 5.000 orang diberi makan. Kemudian mereka tinggalkan Yesus karena Yesus ngomongnya keras. Orang, Yohanes 6 bilang, banyak sekali murid-murid, kata overlap hiperbola. Sudah banyak sekali murid-murid, harusnya banyak murid. Tapi banyak murid-murid meninggalkan Yesus. Kalau saudara-saudara Yesus mau kumpul jiwa-jiwa, mau tenar gara-gara jumlah orang, Yesus paling hebat, amin. Amen. Tapi dia tidak takut dengan orang yang pergi. Kenapa? Dia tidak akan pernah bisa memenangkan dunia kalau dia memiliki murid 12.000, tapi tipe seperti orang makan 5.000 orang yang cuma dengar firman keras sedikit, mereka balik kanan tinggalkan Yesus. Karena banyak orang yang kecewa karena perkataan. Petrus bilang, perkataan ini keras dan tidak mungkin dimengerti. Tapi orang-orang yang naik level mau mengerti Tuhan. Amin. Mau mengerti Tuhan. Amin. Jadi sekarang saudara-saudara waktunya tidak salah-salah paham dengan Tuhan. Tidak salah paham dengan dia. Kalau doamu belum dijawab, berarti Tuhan sedang mempersiapkan satu promosi yang tepat pada waktunya Tuhan ketika engkau memilih untuk strong dan akurat. Selama engkau tidak strong dan akurat. Strong artinya engkau kuat dalam roh. Amen. Dan akurat tepat seperti yang Tuhan mau. Amen. Maka itu tinggal soal waktu. Amin. Amin. Persoalanmu bukan lagi persoalan bisa atau tidak. Tapi soal waktu. Baru saudara bisa menyanyi waktu Tuhan. Ada orang menyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, bukan tak percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Banyak orang lagi nyanyi lagu ini meneteskan air mata, tapi dia tidak mau mengampuni. Lagu ini hanya hiburan. Bahkan di YouTube ada sekarang firman pengantar tidur. Saudara, firman pengantar tidur. Saudara susah tidur, dengar firman. Saudara kan tasono. Itu ajaran sesat namanya. Amin. Haleluya. Firman bukan pengantar tidur. Firman membangkitkan rohmu. Amin. Amin. Firman membuat rohmu berkobar-kobar. Amin. Amin. Sekarang kita mau naik level. Next level in spiritual growth. Mau mengerti Tuhan. Amin. Ini khotbah ini lama. Orang tua biasa 30 menit Pak Pendeta. Puji Tuhan, siapa suruh datang. Orang biasa khotbah, Pak Pendeta cuma 15 menit. Kenapa? Sebentar mau makan 1 jam. Dan orang rasa biasa. Tapi kalau Tuhan Yesus datang di Manado, banyak pesta terbongkar. Kenapa? Kamu lebih hargai pestamu daripada ibadah kamu gelisah dengar firman. 1 jam kamu marah. Kamu kalau tadinya, kalau pendeta khotbah 30 menit kau sudah siapkan 100.000. Karena dia khotbah sudah 2 jam. Saudara batal jadi 100.000. Sediakan 2.000. Saudara lipat lagi gulung-gulung.
tukang kolektan lewat, saudara ambil persembahan, saudara lempar. Kenapa? Responmu. Lebih suka kalau engkau senang. Padahal kalau mau naik level, kita harus lebih suka kalau Tuhan senang. Amin. Ibadah itu intinya adalah siapa yang disenangkan. Yes. Saya sudah ajar pada jemaat di sini, jangan lagi bicara, aduh saya puas tadi ibadahnya. Saya puas, saudara, kalau kita puas belum tentu Tuhan puas. Tetapi kalau Tuhan puas, kita pasti puas. Amin. Amin. Ulangi, kalau kita puas belum tentu Tuhan puas. Tapi kalau Tuhan puas, kita pasti dipuaskan. Amin. Karena semua kepuasan sumbernya hanya dari Yesus. Hanya dari Dia. Haleluya. Yang keempat, ayat 23. So, keempat ini ya. Saudara sabar, ini baru pertengahan jalan dari Manado ke Tomohon, ini baru di Hengmin. Haleluya. Lanjut. Firman Tuhan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya, Haleluya. ini level lebih sukar lagi. Pelayan-pelayan altar, para diaken, para penatua, saudara-saudara yang berjas dan berdasi. Mereka yang ada di altar datang pada wanita perempuan Kanaan ini dan berbisik pada Tuhan, Tuhan, usir coba dia. Ribut. Dia berteriak-teriak, bukan? Amin. Dia berteriak-teriak yang tadi cry out. Clamor, cry out. Have mercy on me, oh Lord Jesus. Orang lebih suka dengar petasan daripada dengar seruan orang butuh Yesus. Haleluya. Dan itu sebabnya ketika dia maju satu level lagi terobosan. Ini orang-orang ring satu. Orang-orang ring satu bilang, Tuhan suruh saja dia pergi. M+ bilang, suruh saja dia masuk, kasih makan dulu, kasih tenang dulu dia. Sekarang suruh saja dia pergi. Kalau saudara berhenti di level ini, saudara tidak akan lihat anaknya yang kerasukan sembuh. Kalau saudara berhenti di level ini, apa maksudnya? Terobosi, dan terobosi. Sekarang di level yang keempat ini adalah, jangan pernah sembarang dengar kata orang. Amin. Orang boleh tidak suka pada Mark Sony, tapi yang paling penting kalau Tuhan suka, no problem. Haleluya. Orang boleh tidak suka pada mau diwatung, pendeta. Tapi kalau hari ini kita atur hidup kita berkenan, apapun, I don't care. Karena Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Karena yang paling penting siapa yang angkat kita. Kalau yang angkat kita adalah Tuhan, maka kita akan tidak pernah takut dengan siapapun dan apapun kata orang. Orang bisa bicara, minta maaf saudara-saudara. Fakta membuktikan, orang-orang yang seharusnya membuka jalan untuk kita, kadang-kadang oleh karena sesuatu dan lain hal, orang-orang itu yang dalam tanda petik diizinkan menjadi penghalang bagi saudara dan saya. Kadang-kadang suami istri saudara setia. Istri bilang begini, anak kurang tinggal di gereja jongana. Gereja yang saya makan pangana. Ngana kita suruh ngana pi ambil bunga, ngana pi ambil bunga. Kita rikis 1 bulan tak biar begini, ngana urus pak kita. Ngana cuma urus tu bunga. Ngana pi jadi panitia jongana di gereja. Tamas kasih makan jo panganan di sana. Padahal di gereja ini kami tidak gaji orang, amin. Di gereja ini pulang bawa berkat, pulang bawa bungkus. Haleluya. Artinya semua berkat dari Tuhan, amin. Amin. Jadi kalau saudara terlalu peduli dengan apa kata orang, kapan kau menerobos ke depan? Yes. Kalau saya dengar apa kata orang selama kita almarhum. Tapi karena saya mau belajar, saya tahu Yesus itu. Walaupun dia diam sekarang, tapi dia peduli pada kita. Amin. Jesus care you, amin. Amin. Jesus care about you, about your life, about your business, about your family. Saudara jangan dengar. Ada orang bilang begini, udah laki-laki minta maaf somu-somu, cari joko yang lain yang terang benderang. Jangan dengar kata orang, amin. Amin. Dari dulu sampai sekarang anak begitu yo, iya. Tapi kalau saya hidup dalam Kristus, tinggal tunggu waktu Tuhan. Kalau saya strong dan akurat, saya tidak mau mendengar apa kata orang kecuali. Makanya saya bilang, terobosan yang keempat, wanita perempuan Kanaan ini tidak mau sembarang orang, tidak mau mendengar sembarang orang. Bagaimana caranya untuk filter, Pak Pendeta, Pak Gembala, Bapak? Bagaimana filternya? Filternya begini,
Kalau ada orang bicara dan membuat engkau makin jauh dari Tuhan, abaikan dia. Itu filternya. Kalau ada orang bicara untuk membuat engkau tidak maju dalam Tuhan, abaikan dia. Siapapun dia, ya, tapi jangan benci dia. Kalau dia istrimu, bagaimana? Bagaimana kalau dia anakmu, amin? Setiap orang ini filter, jangan dengarkan sembarang orang. Apabila ada orang cuma hibur engkau pakai ayat, tapi ia tidak pernah koreksi hidupmu untuk hidup akurat, jadi seperti Kristus, abaikan dia. Puji Tuhan. Saya bersyukur sampai saat ini kacamata masih bertahan. Di satu tempat saya khotbah dengan keras begini, kacamata berlumpah. Kenapa? Dia belum sanggup mendengarnya. Jangan dengar sembarang orang. Dan dengarkan kalau orang itu bicara. Ayo jadi seperti Kristus. Saya mau dengar dia. Amin. Yes. Haleluya. 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 Saudara melihat saya seperti saya orang planet Mars. Saya ini cuma karena hari ini pakai gaya sendiri. Pakai gaya apa? Jazz cowboy. Saya ada mau pesan tadi topi cowboy taruh sini. Kalau kita mau nyanyi country. Di satu kota tanpa malam. Amin. Tapi nanti satu waktu sudah datang lagi. Karena kami akan membawa orang-orang menyanyi di sini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang jago menyanyi, yang punya suara baik, laporkan kepada bagian pelayan altar. Saudara yang simpatisan, yang anak-anak rohani, yang G1, G2, G3, dan G4. Semuanya saudara akan kita sama-sama to worship Jesus. Dan kita akan mempermuliakan Tuhan dengan tidak lagi banyak dengar apa kata orang. Kalau kata-kata itu membuat kita lebih miss jauh dari Tuhan. Dan kalau kita dengar dia bilang, ayo bakurat dan Tuhan, saya dengar kamu. Haleluya. 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 Ada 3 peserta lomba panjat tebing. 3 peserta ini disertai dengan penonton yang pencemooh. Penonton pencemooh disetting oleh panitia khusus untuk bilang, ya payah angko. Ya, ndak mungkin ngana tanai. Oh, kalau cuma begitu, ya kasihan mau ciri ngana. Jadi orang-orang yang naik dengan kekuatan karena kata-kata orang jadi longgar nih lutut. Akhirnya ciri 1, ciri 2. Yang ketiga dia naik terus tanpa saudara peduli. Dia naik terus dan sampai di puncak saudara. Setelah menang dalam wawancara, kenapa ngana tidak terpengaruh dengan para pencemooh ini kesiang. Itu orang-orang ring 1, dosa tahu semua tuh cerita. Jadi, mesti jatuh tuh sampai mulu dulu baku jadi, baku ator. Kenapa dia bisa? Saudara, kenapa dia bisa? G. Karena dia tuli. Karena dia pongo. Wengal. Lebih baik wengal daripada badengar mar jadi lemah. Amin. Cuma orang sosere sedikit saudara masuk gereja. Amin. Cuma orang sentak sedikit dengan kata-kata negatif. Saudara sama raju mau pensiun nak melayani 2 tahun. Gara-gara cuma kata-kata. Kalau cuma dengan kata-kata itu bisa membuat kami ini. Maaf saya, kalau kami cuma dengar kata-kata selama patah kami. Tapi karena kami mau mendengarkan perkataan Kristus yang keluar dari mulut Allah. Yes. Iman muncul dari perkataan Kristus, amin. Iman timbul dari firman Kristus, amin. Kalau apa yang Yesus bilang, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan kalau Yesus bicara, itu bukan cuma firman, itu kata-kata adalah Yesus sendiri. Amin. Dan firman adalah kehidupan. Amin. Di dalam firman itu kita bisa hidup. Jadi saya tutup telinga kalau orang bilang begini, apalagi orang sosere. Sering saya bilang, orang bilang, ngoni rupa pendeta Jo. Kita balas daripada ngoni rupa pok-pok. Lebih baik kita rupa pendeta. Kenapa? Saya hidup karena Tuhan. Amin. Saya diberi makan oleh Tuhan. Yes. Saya ada hari ini dengan berbagai virus, kuman, bakteri bisa hidup sampai 2021. Yes. Cuma karena kasih sayang Tuhan. Ya, amin. Cuma karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi mengapa saya takut dengan vaksin? Mengapa saya takut dengan apa COVID? Saya cuma takut satu, Tuhan Yesus. Amin. Karena kalau Tuhan Yesus cover, tak ada barang yang bisa mengganggu kita. Haleluya. Dan itu merupakan confidence kita. Kita right standing, kita berdiri dan yakin. Yes. Karena kita dengar kata Yesus. Amin. Oke, haleluya. Ku tak akan pada
24. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Percaya Tuhan berencana. Haleluya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yes, ayat ini saudara-saudara kalau kita renungkan Yesus yang ngomong. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Umat Israel. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau saudara runut satu-satu ayat-ayat ini, Yesus dari ayat 24 tidak sama sekali menjawab wanita itu. Jawaban ini bukan ditujukan kepada wanita itu. Ini jawaban ditujukan kepada murid-murid yang satu blok. Ini jawaban seperti ini wanita ini. Yesus tidak bilang begini, aku diutus hanya kepada domba-dombaku. Yesus ngomong sambil ini wanita di belakang, aku diutus hanya kepada domba-dombaku. Jadi orang yang sementara butuh pertolongan ada di belakang. Betapa tersinggungnya saudara-saudara. Dalam keadaan ini, saya sarankan dan saya dorong saudara, never give up. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Amin. Yang ngomong ini Tuhan, amin. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak pernah salah kata. Apakah Yesus diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel? Benar. Hanya nanti dia berubah ketika domba-domba umat Israel itu menolak. Maka keselamatan berpindah kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi termasuk kita. Sebelum ini mereka belum tolak. Ketika dia disalib itu tanda penolakan total. Sekaligus tanda penebusan untuk mereka dan untuk kita. Sejak itu zaitun-zaitun kita yang zaitun liar dicangkokkan atau bahasa tepatnya diokulasikan pada yang pokok anggur yang benar. Maka sejak itu saudara keselamatan bukan lagi hanya pada orang Israel. Keselamatan sudah termasuk pada perempuan Kanaan dan orang Minahasa, orang Sulawesi Utara. Kita semua yang ada malam ini termasuk dalam penyelamatan. Haleluya. Program keselamatan dari alam. Amin. Tapi waktu Yesus ngomong, memang belum timingnya dia membuka anugerah kepada orang di luar Israel. Tapi wanita ini luar biasa. Firman keras. Saudara saya bilang tadi, tukang gunting tadi pegang saya punya kepala. Karena saya butuh dia. Cara apapun dia gunakan pada saya. Kalau saya emosi, dia baru gunting setengah kalau kita lari. Kira-kira bagaimana? Kalau saya bisa marah, saya tidak biasa diperlakukan begini bro. Bro tidak kenal siapa saya. Saya ini. Tapi saudara saya menyerah karena saya yang butuh dia. Dia pakai cara apa saya berserah pada tukang gunting. Cuma kita bilang bikin gagah tapi muka. Amin. Karena tapi muka ini kalau saudara salah gunting dapat lihat rupa tiang listrik. Tapi dia, puji Tuhan, dia boleh atur dapat lihat gagah sedikit. Haleluya. Puji Tuhan. Saya pulang dan saya belajar. Kalau saya butuh Tuhan, Tuhan bicara keras sekalipun, saya tetap akan menunggu dia. Amin. Saya akan tetap duduk di kakinya. Yes. Saya tetap akan berharap padanya. Haleluya. Saya tidak akan balik kanan dan pulang kampung. Kalau Tuhan bicara, Max berubah. Saya akan berubah menurut perintahnya. Max maju terus. Saya akan dengarkan dia daripada saya dengarkan pujian, sanjungan yang membuat kita masuk jurang. Lebih baik kita dikoreksi. Amin. Lebih baik saya dibenarkan. Lebih baik saya di-cleansing, dibersihkan. Maka saya bisa melihat kemuliaan Allah. Daripada lip service sorga telinga. Tapi saya masuk jurang. Berapa banyak kali saudara saya dan saudara masuk jurang. Bukan gara-gara orang hina. Justru gara-gara orang puji itu orang makan puji. Kalau orang makan puji ini yang orang masuk got. Gara-gara ini makan puji. Yang pernah makan puji bilang amin. Haleluya. Kita gagal bukan karena saudara kadang-kadang penderitaan. Banyak orang penderitaan kuat. Tapi pada pujian banyak orang jatuh. Termasuk saya. Jadi saya belajar sekarang next level itu terobosan. Kata firman sekeras apapun saya terima karena itu demi kebaikan kita. Barang siapa aku kasih ia ku hajar dan ku tegur. Barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Sebab yang tidak dihajar namanya anak kurang. Saya mau dijadikan anak yang dihajar terus.
dan terobosan ini sudah luar biasa. Yang keenam, Pak Gembala pelama bahotbah. Solala orang duduk. Sekarang aku tanya, siapa lebih lelah? Saudara duduk atau saya berdiri? Saya ada minta kursi tapi lupa dorang pesanan tadi. Haleluya. Berikut ada kursi. Ayo terus. Haleluya, firman Tuhan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Ya. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, Ya, ini jawaban. tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Haleluya. Kita dari kecil begini tak pernah tapi papa. Kita biar jaga-jaga begini. Tak pernah tapi papa bilang kita dok. Dok Max, sini. Tak pernah. Kita biar miskin-miskin begini, tak pernah. Tapi papa dan mama bilang kita anjing. Biar jo kita nak dapat mujizat, mar jangan bilang kita dok. Haleluya. Harga diri itu mahal. Tapi apa artinya harga diri kalau kita ada di hadapan Tuhan? Apa artinya harga diri kalau kita sedang berusaha untuk mendapatkan terobosan, kita melihat mujizat? Berapa banyak orang tidak tertolong bukan karena Tuhan kurang baik, tetapi karena terlalu besar gengsinya. Haleluya. Ini wanita bilang, saudara-saudara, Yesus yang ngomong, ya. Saudara, ini ayat masih belum ngomong pada wanita itu, belum. Ini masih ngomong kepada murid-murid. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Israel, kemudian memberikannya maaf kepada anjing-anjing. Perempuan Kanaan Sirofenisia, kategori di mata kata-kata Yesus. Memang ini sarkasme total. Ini menyangkut pembentukan, penyingkapan siapa kita. Kalau saya mau diberkati, saya harus disingkapkan isi hati saya. Saudara harus rela disingkap siapa saudara. Amin. Haleluya. Ini makin selesai khotbah saya makin kurang aminnya karena sehosa kita mendengar Pak Gembala baru kali ini leh. Oh Tuhan, Pak Oki pada bawa di sini salah masuk nak orang. Oh Tuhan. Oh darat Tuhan. Baru kali kita dengar di pendeta Beni ya. Saya sudah lama begini, saudara. Sudah lama saya begini. Karena paling penting bagi saya adalah perkenanan Tuhan. Amin. Karena kalau saya perkenanan Tuhan ada. Coba bayangkan saja, kami tinggal di ruko 2 lantai. Kami gereja di gereja 3 lantai. Amin. Haleluya. Belum itu, luar biasa. Saya percaya kalau soal berkat perkenanan Tuhan, kalau dia terbuka perkenanan Tuhan, berkatnya mudah sekali Tuhan kirimkan. Amin. Tuhan perintahkan. Jadi kalau firman Tuhan keras itu datang, saudara sekali lagi, never give up. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Haleluya. Yes. Karena ketika saudara-saudara, tadi malam kejadiannya, saya pergi ke tempat gunting, dari tempat ini tidak naik mobil karena repotnya bawa mobil, karena mobilnya besar, jadi saya bilang naik mikro. Setelah saya naik mikro, setelah saya gunting, saya bawa payung, hujannya sangat lebat. Saya naik di mikro, tahu di depan lapangan bantik airnya tinggi. Nah ini mikro ceper. Coba bayangkan, jadi sementara dia lewat, ubah bunyi DP knalpot, put. Dia bilang, sopir, gas. Oh, karena kalau dia los DP gas, masuk tuh air, betul? Yang sopir. Kalau dia angkat tuh gas, memang blok, put. Nah, babunyi put. Saya bilang, saya tidak sadar ini cuma penumpang. Tapi saya pikir kalau dia mogok tengah jalan di Banjar begitu, paling kita yang bertolak. Karena cuma kita sisa laki-laki, saudara. Jadi saya bilang, sopir, never give up dan gas, Paul. Lalu dia gas, bunyi, put. Keras memang. Kalau sampai itu penumpang satu bilang, boleh ganti oli nih, Otto. Habis bunyi put, kutuk. Tapi yang penting lolos, amin. Yang penting kita sampai di terobosan ujung sana. Selesai, sopir bilang, makasih ada dorong buat kita. Iyo, kalau nyana kita lembah tolak. Haleluya. Kalau cuma banjir sedikit, gina, maju terus, amin. Amin. Haleluya, satu waktu rumahmu akan level lebih tinggi lagi, amin. Yes. Jangan ratapi banjirnya, naikkan level rumahmu, amin. Amin. Jangan ratapi masalahmu, naikkan level tingkatan rohanimu. Yes.
Karena Tuhan pasti bisa. Sampai mereka yang dah bilang, oh Tuhan kami ini turunan kau nang torang. Torang pe gengsi besar sekali. Biar jopo pe begini berjanji sosere petorang. Haleluya. Aku bilang anjing koma, tapi wanita ini luar biasa. Dia tetap bertahan. Itu di tanjakan Marwase pernah ada satu bus. So tua, so pica-pica DP cet, DP asap so hitam. Dia paksa naik. Kok ada Pak Oto dari belakang, dia lihat tuh Oto paksa naik. Memang itu never give up. Kok di belakang Oto ada tulis, ku coba bertahan. Ku coba bertahan. Jangan ikut. Orang-orang yang bertahan, mereka memang mungkin berat hidupnya hari ini. Tetapi mereka akan menuju sasaran di masa depan. Haleluya. Mereka yang tidak pernah menyerah. Amin. Mereka akan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. 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 Yes. Ku kan berdiri di tengah badai. Yes. Salam kekuatan yang kau berikan. Lambaikan tanganmu. Sampai kapanpun. Karena Yesus selalu menopang. Ku kan Berjuang dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Lambaikan tanganmu tanda respon pada Yesus. sampai kapanpun. Oh, tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah dan badai. never give up. Kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun Kapanpun bukan berkorban. Karena Yesus selalu menopang sampai kapanpun bukan bertahan. bertahan berwaktu Yesus selalu bertahan Stephen kuat sayang bukan berdiri tengah badai dalam kekuatan yang kau kau berikan sampai kapanpun kapanpun karena Yesus selalu menopang bukan dalam sekarang yang kau berikan sampai kapanpun. tak tergoyahkan. Yesus selalu menopang hidupku. Cobalah untuk bertahan terus bersama Tuhan. Amin. Jangan cepat-cepat gulung tikar. Ya. Haleluya. Haleluya. Terakhir. Oh puji Tuhan. Baru 1,5 jam. Saya punya Bapak Rohani berkhotbah 5 jam. Haleluya. Saya pasang saya punya telinga. Legal aja. Oh Tuhan bangun ulang. Bayangkan. Jadi kalau bilang 1,5 jam, saudara belum karena saya sudah melewati 5 jam. Mendengar khotbah. Itu bukan tatap muka, live streaming. Kalau live streaming kan orang boleh toki, kalau orang tidur dulu 1 jam, kembali ulang. Amin, amin, amin. Padahal baru pulang tidur. Amin. Itu sebabnya sekarang kami ubah metode Zoom, makanya boleh lari kalau Zoom.
Haleluya, nyana hadir dapalia. Amin. Amin. Haleluya, yang terakhir. Ayat 7:28. Firman Tuhan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Yes. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ya. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Siapa Haleluya. pengen sembuh? Lambaikan tangan. Haleluya. Seketika itu juga Yes. anaknya kerasukan setan. Setannya tunggang langgang lari tanpa diusir. Tidak ada tumpang tangan. Tidak ada 1, 2. Keluar ngana kan nyanda. Iblis kau pergi kan nyanda. Kau nyanda ngana pergi kita orang yang pergi. Saya lihat mujizat terjadi ketika terobosan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketujuh Tuhan bilang begini. Hai Rifani, besarlah imanmu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mana Bapak Yance? Hai Bapak Yance, besarlah iman. Amin. Amin. Mana Ibu Foni? Hai Ibu Foni, besarlah imanmu. Walaupun orang pebodi sama, tapi iman besar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pak Modi, besar imanmu. Amin. Never give up. Anak kami Haleluya. Monica, besar imanmu. Amin. Jangan pernah menyerah, karena kalau Tuhan, satu-satunya Yesus menjawab nanti di ayat ini. Yesus bilang begini, tadi dia ngomong ke murid-murid, ini wanita di belakang. Sekarang dia balik. Tuhan, rema-rema juga kami makan Tuhan. Biar cuma tampias, mujizat tampias saja kemuliaan Allah terjadi, amin. DP tampias saja 5 miliar, amin. Beruko, haleluya. Amin. DP tampias, apalagi DP enteru, haleluya. Saudara baru dapat DP tampias, saudara akan silau dengan melihat berkat. Jadi kalau saudara menyerah kemarin, saudara tidak lihat hari ini. Tapi kalau saudara tidak pernah menyerah, saudara ada hari ini. Ya. Dan karena saudara tidak menyerah ke depan, mari terus maju. Yes. Saudara mau maju bersama siapa? Saya, suami istri, kami hamba-hamba Tuhan di sini. Komitmen menjadi seperti Kristus. Yes. Bertumbuh ke dalam, menjangkau keluar, berjuang sampai ke sorga. Amin. Strong, akurat, Ya. clean, clear, pure, merit, money, moral, and motive. Yes. Maka saudara akan melihat hidup kami jadi seperti Kristus. Yes. Ikutilah kami karena kami mengikut Kristus. Ya. Haleluya. 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 Yesus bilang begini dalam bahasa Amplified. Hai ibu, iman yang kau punya intensitas dan tingkatannya besar, hebat, punya kuasa, kuat dan memengaruhi sikap orang, emosi, pikiran, indera dan kesadaranku. Jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Yes. Seketika itu juga persoalan selesai. Ya. Seketika itu juga persoalannya naik level. Dia bukan lagi sinner. Dia telah mendapat perkenanan Tuhan. Tuhan yang tadi menghadap ke depan sekarang balik belakang dan bilang, jangan pernah menyerah karena imanmu besar. Amin. Amin. Hai Alan, never give up. Karena imanmu besar, engkau akan melihat kemuliaan yang lebih besar. Amin. Lihat seperti Daniel melihat profesinya. Lihat Tuhan yang besar. Yes. Karena kita punya hidup masa depan tidak tergantung siapa-siapa, tapi tergantung Tuhan yang hebat. Yes. Jadi persoalannya adalah, hai ibu, besarlah imanmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku kan berdiri Di tengah badai komitmen hari ini, jangan menyerah. 2021 adalah hari tahun pengharapan, penggenapan jadi sesuatu. Haleluya. bukan berdamai karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara-saudara,